Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia dan hidayahnya saya dapat mengikuti ataupun memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pendidikan dosen pengampu Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Dalam hal ini saya bisa melaksanakan tugasnya dengan lancar. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nantinya kita dapat menantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawanku semua, teman-teman, ibu dosen dan viewers saya. Dalam hal ini saya adalah Agung Priyono, mahasiswa pendidikan agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi layanan bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, untuk mengetahui strateginya tersebut, kita harus mengetahui itu definisi dari bimbingan dan konseling. Nah, definisinya itu adalah suatu pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan ataupun berkelompok gitu kan, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Dan bimbingan ini dalam bentuk bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan pekerjaan, dan ini berdasarkan norma-norma yang berlaku gitu kan, ada aturannya. Dari definisi tersebut muncul yang namanya masalah yang dihadapi oleh klien ataupun peserta didik. Kita sebagai konselor ataupun pendidik gitu harus mengetahui terlebih dahulu apa permasalahan yang dihadapi oleh klien kita ataupun peserta didik, yang nantinya bisa menentukan strategi yang tepat ataupun saran strategi yang tepat untuk digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam itu pasti banyak memiliki karakteristiknya kan suatu permasalahan, makanya kita harus menentukan dengan tepat. Dari strategi tersebut banyak sekali jenisnya gitu kan, tapi kita ambil strategi yang biasa digunakan gitu kan. Yang pertama itu adalah strategi bimbingan klasikal. Strategi ini adalah strategi yang diperuntukkan bagi semua siswa dan digunakan untuk orang banyak gitu kan. Dan ini merupakan strategi bimbingan yang biasa digunakan, strategi dasar antara banyak siswa dengan satu orang konselor gitu. Dan ini memang yang biasa digunakan di sekolah untuk perkuliahan ataupun di umum gitu kan, dan bisa digunakan di dalam kelas gitu. Kemudian ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini bimbingan yang dibagi per kelompok. Jadi setiap kelompok pasti memiliki ataupun masalah, dan di situ kita harus menyelesaikan permasalahan kelompok tersebut untuk memudahkan mereka gitu kan, menyelesaikan permasalahan mereka. Dan ini bisa dan selanjutnya ada strategi yang bisa kita gunakan gitu kan, yaitu dengan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Dan ini biasanya menyangkut tentang permasalahan yang ada di dalam suatu pembelajaran dan ataupun permasalahan yang ada di kelas yang biasa diminta bantu ataupun berkolaborasi dengan wali kelasnya. Kemudian bisa juga dengan strategi dengan berkolaborasi dengan orang tuanya. Nah, orang tuanya ini kan bisa membantu kita untuk menyelesaikan, walaupun orang tua itu sering meminta bantu kepada guru konselingnya gitu kan, ataupun konselornya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tapi kita bisa menggunakan bantuan orang tua untuk memudahkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dimiliki ataupun dihadapi oleh konseling peserta didik kita. Kemudian bisa juga dengan berkolaborasi, bisa dengan perorangan ataupun kelompok. Dan konseling lainnya yaitu bisa dengan meminta bantuan teman sebayanya.
Kalau bimbingan dengan teman sebaya ini antara siswa dengan siswa. Nah, untuk siswa ini temannya gitu kan. Jadi bimbingan kita sebagai mahasiswa ataupun siswa peserta didik itu bisa menjadi konselor, dengan catatan kita bisa memberikan pemahaman ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapi gitu kan. Dan masih banyak lagi strategi-strategi lainnya yang bisa kita gunakan. Tetapi ini strategi yang biasa yang digunakan gitu kan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.